Nah, Jawa Barat ini kan terus terang kalau orang bicara wisata luar biasa, Ya, ya. Yang mungkin belum dieksplor ya. apa? Belum dieksplor apa istilahnya? Dieksplorasi. Belum dieksplorasi. Saya takut nanti kayak tambang nanti. Eh, eh. Ya, kalau tambang kan istilah eksploitasi, eksplorasi kan. Eksplorasi, eksploitasi kalau Ah, tambang. ya. Jadi ini yang belum dikembangkan lah. Belum diekspos. Iya, saya kira kita memang ingin mendapatkan semangat dari KDM ya, bahwa mungkin bisa dijelaskan yang paling potensial di Jawa Barat itu untuk ekonomi itu apa? Iya, sebenarnya Jawa Barat itu kan daerahnya subur ya Bang ya. Dari ujung ke ujung itu semuanya tertata dengan Ya, rapi. Kalau menurut saya sederhana ya. Konsepsi pariwisata itu kan ada konsepsi investasi dalam bentuk modal yang dibuat oleh para pemodal kan ada konsep yang bisa dikembangkan di setiap desa. ya, Kan begitu. Yang untuk modal-modal kan nggak usah diceritain. Asal ada tempat, izin cepat, lahirlah modal ke pariwisataan. Tapi yang paling saya mendasar, saya itu kan sangat terinspirasi sama desa-desa yang ada di Jepang, desa-desa yang ada di Belanda. ya, Kan perspektif pikiran kita ini agak ngaco, Bang. Kita ini seolah-olah yang disebut dengan modernisme itu harus merubah desa. Itu sama menjadi kota. ya, Saya negara-negara maju juga nggak begitu. nggak Desa begitu. tetap desa. Iya, tetap naik perahu orang. Iya. Di Belanda ada desa yang nggak ada listriknya. Ya, Nggak gitu kan. Nah, saya inginlah di Jabar itu kembali lagi pada kearifan. Dia punya identity budaya. Saya ingin terbangun lagi rumah-rumah dengan desain arsitektur Sunda, dengan kampung yang tertata rapih. Eh, Kampung adat kayak Baduy kan berikan contoh bagaimana ya, sebuah kampung yang dia tradisional tapi bisa melahirkan keadilan, ketentraman bagi masyarakatnya. ya, Nah, saya ingin dong nilai-nilai ideologi itu kan Kesundaan itu menjadi nilai dalam spirit pembangunan kita gitu kan. Bukan menjadi ritualitas tetapi menjadi spirit untuk membangun masyarakat. ya, Saya ya, ingin di pinggir-pinggir hutan, di hulu-hulu sungai itu dibangun kampung-kampung yang tertata. Yang dimana masyarakatnya bisa hidup tanpa harus merusak hutan. Bisa hidup tanpa harus mencemari sungai. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Karena saya pernah melakukan itu. Jadi saya pernah punya kampung di Purwakarta itu namanya Kampung Tajur, Bang. Kampung Tajur itu di kaki gunung Bukit Burangrang, Gunung Burangrang. Masyarakatnya tuh nyuri kayu. Saya tuh tidur beberapa malam di situ nungguin agar tidak nyuri kayu. Habis itu saya ingat betul, mudah-mudahan Bu Tuti masih sehat ya. Namanya Bu Tuti, kemudian dia dosen dari Trisakti. Dosen. Dia ketua Persatuan Arsitek Indonesia. Kemudian kita bertemu. Kemudian dibuatlah namanya Kampung Tajur. Rumahnya didesain arsitektur Sunda. Dibuat di pinggir gunung. Kemudian di kampung itu punya ruang untuk interaksi dengan orang kota. Anak-anak dari Jakarta setelah dibangun kampung itu, kalau semesteran 10.000 orang datang ke situ, nginep di situ, kemudian apa yang terjadi? Ekonominya meningkat, gunungnya aman, tidak lagi pencurian kayu. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap itu? Di kaki-kaki bukit, di dekat-dekat areal mata air, kampung-kampung harus dikembalikan pada tradisi. Masyarakatnya dididik tradisi, tetapi dia harus menjadi punya basis ekonomi. Bagaimana caranya? Kampungnya tata menjadi adat, lingkungannya ditata menjadi adat, anak-anak sekolahnya dididik ke pariwisataan. Di sekolahnya itu, sekolahnya spesifikasi aja SD, tapi basic nilainya adalah bahasa Inggris. SD basic nilainya tata boga, gitu kan? SD basic nilainya tata busana. Nah, ini menjadi tata pengelolaan wisata. Sehingga nanti anak-anak SD ini ketika di rumah dia menerima tamu-tamu dari kota, istilahnya homestay di situ, dia bisa nyiapin makanan dengan baik, dia bisa menata makanan dengan baik, dan sekaligus juga kalau ada turis asing, dia bisa berbahasa asing dengan baik. Maka ekonominya, pariwisata akan punya efek pada publik. Kenapa? Karena uangnya jatuh ke setiap rumah-rumah. Nah, kemudian bagaimana yang berikutnya? Ini konsep reboisasi. Kalau konsep reboisasi pakai pola-pola proyeknya akan selesai-selesai, Bang. Kenapa? Karena itu ada upacaranya, ada tendanya, ada sound systemnya,
ada kemudian nanti anak ini yang punya, gubernur ini, bupati ini, dikasih nama itu semua, selesai nanam ditinggalin, besok dimakan kambing. Bagaimana caranya? Sudah saja rakyat di situ dikasih ruang areal hutan yang harus dia tanamin. Secara terus-menerus dia urus. Di Pemda itu kan ada tenaga harian lepas itu. Ya sudah aja, rakyatnya di situ dimasukin sebagai tenaga harian lepasnya pemerintah. Untuk nanganin hutan dan mata air. Gaji lah misalnya per bulan 2,5 juta. Tugasnya adalah per orang satu areal, nanti tinggal dilihat di kantor gubernur, tinggal dilihat di foto satelitnya kan kelihatan dia berhasil atau tidak. Kan gitu. Nah kemudian nanti kalau hutan yang gundul itu sudah besar, maka turunkan itu sapi, turunkan kambing, turunkan domba, turunkan kemudian kerbau, kasih GPS Bang. Dilepasin hutan yang sudah besar itu. Kemudian nanti kan tinggal anak-anak yang berbasis teknologi itu kan bisa kelihatan sapinya berada di mana. Dan nanti bisa, itu balik lagi kayak desa di Jawa Timur, saya lihat begitu. Nanti bisa dia balik setiap sore ke kandangnya. Nanti sapi itu akan menjadi konsepsi wisata. Makanan di situ konsepsi wisata. Hutan konsepsi wisata. Jalannya dibangun infrastrukturnya dengan baik. Makmur ini rakyat. Ya,